Kristen selalu kalah, tetapi ngotot jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Hal ini sebetulnya sangat memalukan. Pak Yus, gini aja Pak Yus. Izin ya Pak Yus, saya mau kasih pilihan saja. Kalau Pak Desugi ini menganalisa data, kalau saya sih langsung ingin supaya Anda tidak ribet. Gini aja. Lukas 1 itu Pak, itu kan penulis, dia seorang wartawan. Kan gitu. Dia meneliti, menanyakan saksi mata untuk menulis, kemudian dibukukan untuk berguna bagi Anda, kan gitu. Nah kalau hanya seorang penulis, ya resiko tulisan wartawan itu Pak, bisa bermanfaat, bisa tidak. Karena tidak ada Yesus yang mengoreksinya kemudian, baru kemudian dipublish. Karena Yesus sudah nggak ada, baru dipublish itu tulisan Lukas. Nah untuk kalau mau Anda cari selamat, lebih baik mengatakan bahwa Yesua Amasya selama hidup di muka bumi utusan Tuhan, selalu tumpah kamu diam dulu, lebih baik kau turun daripada kau ngoceh gitu ya. Lebih baik mengatakan begini, bahwa Yesua Amasya itu utusan Tuhan, ajarannya bersumber dari Tuhan, tidak ada yang nyeleneh gitu loh. Daripada Anda mengatakan tulisan ini benar, bisa merusak nama baik Yesus gitu loh Pak. Lebih baik salahkan penulis saja deh, wartawan gini, ini bang, loh gitu loh Pak. Oke gini Bang, ini kalau saya tidak tahu Bang ambil referensinya, datanya dari mana Bang bilang itu wartawan, tapi berdasarkan data Bible itu Matius ini kalau di Pak, Lukas 1 wartawan Pak, Lukas itu wartawan Pak. Kenapa? Coba baca Lukas 1 Pak, dia wartawan tuh Lukas Pak. Coba baca. Kalau di kami itu bukan, Lukas itu bukan wartawan. Coba baca Pak Lukas 1 dulu Pak, buka deh Pak. Izin, coba dibaca dulu. Di mana itu? Lukas 1 Pak. Lukas 1. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Iya, Bang. Ini kan pendahuluannya, Pak. Ini yang pertama nongol nih, Pak. Wartawan dia, Pak. Coba dibaca. Tidak ada Bang di sini. Tidak. Itu Bang baca di Alkitab terjemahan mana itu, Pak? Coba saya baca ya, Pak ya. Ya. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas ini meneliti, menanyakan saksi-saksi, menyusun berita, kemudian dibukukan supaya berguna buat Anda. Ini wartawan, Pak. Gitu loh. Maksudnya dari mana disimpulkan itu wartawan, Bang? Aduh, saya baca tadi nggak ngerti bahasa Indonesianya apa ya? Res, tampilkan Res. Ditulisnya di sini wartawan, Bang. Karena kalau di dia nyari yang ada nggak tertulis wartawan gitu Bang Andi. Oh begitu Pak, yang namanya wartawan itu Pak. Karena di sebentar Pak, sumber berita wartawan itu Pak, pertama menyelidiki, menanyakan narasumber, saksi, menulis, kemudian terbit. Sama yang dilakukan Lukas Pak. Nah, itu salah Bang. Berarti Bang salah tafsir Bang. Karena kalau di Bible itu coba Bapak Pak Yus yang baca deh Pak. Pak Yus yang baca deh Pak. Nah, saya tidak perlu, saya sudah baca dan kalau di sejarah sejarah Lukas ini kalau di dalam Alkitab gedein Kores lo, Bang Kores gedein tuh biar dibaca bareng-bareng di sini di Gini loh Bang Yusle. Lukas itu dokter bukan wartawan. Iya, tapi apa yang dilakukan Lukas itu seperti yang dilakukan wartawan. Nah, sepertinya itu yang tidak betul, Bang. Jadi maksudnya kita lihat data real aja. Gitu. Coba. Maksudnya ini kan ini dibaca dulu deh, dibaca Pak. Seperti apa menurut Anda? Wartawan itu seperti apa ketika dia mencari berita?
Nah, kan Seperti kita apa? bahas tentang wartawan, Bang. Bukan bahas wartawannya, cuma yang dilakukan Lukas itu seperti apa yang dilakukan wartawan. Dia itu menanyai saksi-saksi, ya kan, terus lalu dia itu nanti menyimpulkannya, lalu membukukannya. Sama seperti itu. Itulah Kalau yang pekerjaan wartawan yang seperti itu. Nah, itu kan kita sudah berasumsi. Nah, Jadi itu ini datanya, Pak. data real kan kalau kita mau bahas dari Alkitab kan kita harus ambil datanya dari Alkitab juga, toh Bang. Ya, Kita bukan tidak lagi, bisa- Res, kita baca bareng-bareng yuk daripada debat kusir. Ya. Res, Gini Yus. Ya. Ya, aku dikit Satsuki. Harus diimani oleh Yusley dan juga Tumpak. Lukas itu bukan narasumber. Dia itu mewawancarai narasumber. Loh, tidak boleh seperti itu Pak. Cara Memang iya. menyimpulkannya. Ya udah kita Lukas baca itu- lagi. Dengar. Lukas Oke. itu hidup sama-sama dengan Yesus. Bagaimana kalian menyimpulkan bahwa dia itu Tidak ada, Pak. Tidak Ini ada. keterangan. Lukas ketemu Yesus nggak ada, Pak. Di ayat mana Lukas ketemu Lukas Yesus? bukan murid Yesus, bro. Dia itu kawan Aduh, kawan. perjalanan Paulus. Dia tabibnya Paulus, Pak. Bukan muridnya Kaget ya? Yesus. Bukan. Kawan-kawan Kristen kaget ya, Lukasnya bukan narasumber. Bukan. Bukan. Coba baca, Res. Coba terangin ke Res dulu. Jelas-jelasnya deh. Ya. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini kuncinya di yang kedua. Nyampe berita Yesus kepada Lukas dan Theophilus itu dari saksi mata dan pelayan firman, bukan dari Yesus. Ini narasumbernya Lukas, saksi mata dan pelayan firman. Makanya disitulah disebut Lukas adalah wawancara wartawan. Gitu kawanku. Ini kalau di gereja suka dilewat ya, Lukas 1 sampai 3 suka dilewat ya? Suka dilewat. Ngeri kalau dibahas. Kalau Lukas itu saksi mata, Bang. Jadi dia Saksi juga mata dari mana sih? Dia- Orang dia nggak dia pernah itu- sama Yesus kok. Enggak, maksudnya dari peristiwa jadi memang Lukas itu bukan dokter, jadi bukan wartawan, Bang. Terus kenapa ada Lukas 1 nomor 2 ya? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ini ngapain ada kalau kayak gitu ya? Jadi salah tafsir kita. Ya nggak? Nah, kan Coba itu banyak orang tuh, Res. Berita apa itu berita? Kumpulan berita itu di atas. Oh iya. Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah berita-berita yang terjadi di sekitar itu, Lukas menelitinya, menanyakan kepada orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan berita itu. Ditulislah oleh Lukas. Susah amat sih Pak Yusley, ini mudah kok. Itu kan Lukas melakukan penyelidikan itu. Itu. Untuk Ah, ya, ini. membukukan ya, untuk menulis Injil Lukas itu dia terlebih dahulu melakukan penyelidikan itu. Tuh, baca itu baik-baik itu. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, menyelidiki, Jadi Pak. Lukas melakukan penyelidikan dia. Dia menyusun, belum penyidikan, Apa ya? baru penyelidikan, Pak. Dia menyusun, dia menyelidiki, dia membukukan. Itu Lukas. Kalau saya kasih contoh satu data, Pak, tulisannya Lukas yang tidak sinkron dengan kenyataan. Contoh ya, Pak ya, contoh nih. Waktu Bunda Maria melahirkan di kota Daud, yang ada di TKP itu hanya Bunda Maria sama Pak Yusuf. Tidak ada orang lain di sana. Dari mana Lukas tahu Lukas 2:11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Sedangkan Lukas tidak ada di TKP. Makanya Lukas menulis itu atas dasar penyelidikan. Dia tanyai orang-orang. Berita-berita yang tersebar di mana-mana gitu loh. Data loh, Pak. Artinya tulisan Lukas 2:11 ini patut dipertanyakan validitasnya. Karena dia nggak ada di TKP. Kalau saya seorang pemilik
media berita-berita kayak gini saya nggak berani terbitkan karena sangat berbahaya, tidak valid. Benar loh, Pak. Ya kalau menurut kami Bang, ini tulisan ini sudah Bapak tidak bisa lagi berargumentasi, Pak. Lebih baik terima apa adanya deh gitu loh. Susah loh Pak melawan Bible, melawan data gitu loh, Pak. Daripada tidak bisa karena kan kalau kita kembali kepada topik bahwa dia wartawan, Siang juga. kami tidak setuju karena kan penulis, apakah kalau penulis buku apakah bisa disebut dia wartawan? Oh, tidak bisa. Nah, Tapi kalau itu dia menulis buku, berarti sama bentar. kan? Kalau dia menulis buku itu hasil dari penyelidikan, dari wawancara, maka wartawan. Nah, apa bedanya penulis buku juga kan dia juga Oh, beda. Kalau penulis novel tidak bisa dia dikarang. mengambil data real juga kan? Bukan, kan tidak semua penulis buku itu ngambil data real. Seperti contoh penulis novel, itu kan dia hasil dari imajinasinya. Iya, Dari salah karangannya satu sendiri, Bang. salah satu saja karena kan berpatokannya Bang kan kepada dia wartawan. Oke, gitu. stop, udah. Gini aja. Kita skip di sini. Menurut Yusle, Oke. Lukas ini siapa? Coba. Ya Lukas ini adalah seorang dokter kalau kita gali Oke. biografisnya dia. Oke, bagaimana bisa seorang dokter membuat kitab? Bagaimana ceritanya? Seorang tabib. Bagaimana seorang tabib membuat kitab? Dari mana ceritanya? Ya karena dari hasil gulungan-gulungan kitab itu dikumpulkan lalu ditulis. Di mana gulungannya, Lukas? Fakta. Dia bukan murid dia Yesus, nulis aduh. bukan dari Tambah jauh gulungan. nih. Dia nulis dari penyelidikan. Nanyain orang-orang yang dianggap saksi mata itu. Coba ayat 2 itu dibaca itu. Dia itu bukan dari gulungan, dari penyelidikan orang-orang yang dianggap sebagai saksi mata. Bukan dari gulungan. Kenapa Coba sih dicek. Bapak nggak legowo aja sih Pak gitu ya? Lukas ini kan bukan muridnya Yesus Pak, nggak pernah ketemu Yesus waktu Yesus hidup. Dia selalu ikut Paulus Pak. Paulus sama Yesus nggak pernah ketemu Pak. Tidak pernah dia bersoal jawab. Dia bukan murid gitu loh Pak. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Biar cepet. Saya boleh komentar nggak tentang Ya kalau saya sih saya nggak bisa menjawab lebih dari itu sih Bang karena memang Ya udah. yang saya tahu itu Bang. Ya udah, nggak dipaksa kalau nggak tahu. Dipaksa Pak. Makasih Pak. Ya Bang daripada nanti. Iya, kita toleran kok Pak. Kita toleran di sini. Oke, nanti mungkin ada yang mungkin dari teman-teman Kristen kita mungkin ada yang lebih senior mungkin bisa. Nah itu Jaya tuh, ada Jaya tuh, ada Jaya. Semakin senior semakin bulat Pak, serius. Lebih baik legowo kayak Pak Yusle. Serius. Saya udah sering ini Pak. Karena memang kita kan perlu pendalaman. Izin Pak Yusle, semakin senior semakin bulat. Lebih baik jujur kayak Pak Yusle bahwa ya next lah kita bahas ilmu saya nggak nyampe daripada memaksakan. Udah sering Pak. Iya, Senior soalnya saya kan jemaat biasa toh Bang, jadi memang yang bisa menjawab kecuali ahli lebih apa ya Pak ya? Lebih bijak jawaban Pak Yusle dibanding jawaban orang yang sok pintar Pak. Serius. Yakin ya? Oke, saya boleh komentar nggak? Tuh kan, nah. Mau ngomong apa Jaya? Boleh nggak saya komentar? Ya, Gedein suaranya tapi gedein suaranya dulu. Pak Jaya. Saya sekarang udah gede loh. Kecil suaranya ya. Udah bisa didengar nggak? Udah. Ya udah. Ah, ngomong apa? Oke, begini teman-teman. Kalau saya seorang wartawan dan saya menulis berita istana misalnya, tapi saya tidak di sana pada saat suatu peristiwa terjadi, maka saya mengadakan penyelidikan. Misalnya sumber yang menurut saya akurat. Dan saya berani menulis misalnya begini di berita yang saya tulis. Jokowi berkata, Nggak usah ke situ Pak, langsung aja ke Lukasnya. bentar saja. Nggak usah kasih kita kayak begitu kayak anak kecil gitu loh. Nggak usah langsung aja Lukas dapat informasi dari mana nulis ono loh. Makanya saya bilang lebih jujur Yusle daripada Anda, muter jadinya. Saya tidak akan berani menulis
kutipan. Ini dengan ini nggak membahas pribadi Anda menulis. Ini kita membahas Lukas, bukan pribadi Anda. Oke. Sementara Lukas ya, Lukas pun demikian. Dia tidak akan berani menulis kutipan dengan awali Yesus berkata, atau diawali dengan kata Yesus, atau diawali dengan jawab Yesus. Kalau benar-benar tidak yakin bahwa itu perkataan Yesus. Oke, bagaimana cara meyakinkan kami di sini kalau data itu valid? Karena kalau kutipan diawali dengan Yesus berkata, Enggak, salah. dengan Lukas 1 nomor 1 diawali dengan Theophilus yang mulia, bukan Yesus yang terhormat, bukan Pak. Baca dong. perkataan Lukas pribadi, ada perkataan Yesus ya. Nah, yang disebut perkataan Yesus adalah kutipan-kutipan yang diawali dengan Yesus berkata. Kata Yesus, Yesus menjawab. Nggak bisa Bapak ngarang. Biar saya Bang Andi. Iya, silakan. Ada satu perkataan Lukas yang dikatakan itu perkataan Yesus, tapi tidak terbukti. Ya, nah di sini saya curiga, Pak. Apakah benar ini ucapan Yesus atau Lukas saja yang ngarang? Bentar. Di dalam Lukas 24 ayat 46, Yesus katanya berkata begini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, coba carikan tulisan yang bunyinya seperti itu di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Karena kalau kita lihat dari ayat 44, Yesus menerangkan, ya, ada tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Apa isi tulisannya? Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini yang saya tanyakan tulisan. Kalau saya tanya tulisan, itu artinya sudah ditulis, tersurat, bukan tersirat, ya, tersurat atau termaktub, di mana ada tulisan Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 5 kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Oke, saya jawab ya. Kalau Lukas menulis, ada tertulis titik 2, demikianlah Isa menderita, Yesus bangkit dari ketiga, itu baru tulisannya harus seperti itu. Tapi kalau tulisannya tertulis demikian, maksudnya apa? Maksudnya Yesus telah diberitakan, ya, bahwa Yesus akan menderita, bahwa Yesus akan membangkitkan. Itu tertulis di mana? Tentang penderitaannya. Tertulis di Yesaya 53, ya. Tentang blunder itu. Tentang membangkitkan tertulis di Hosea 6 ayat 2. Baca pertanyaan Pak Desugi ya. Ya. Pertanyaannya bukan di situ. Oke. Ini saya persingkat, dengerin Pak Jaya. Menurut Lukas 24:46 ada tertulis Mesias bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Menurut Lukas tertulisnya adanya di Taurat, kitab para nabi, dan Mazmur. Setelah kita cari tulisan itu di Taurat nggak ada, para nabi nggak ada, Mazmur nggak ada. Artinya tulisan Lukas ini tidak bisa dipercaya. Benar Pak? 6 ayat 2, Yesaya 53 itu. Kenapa lari ke Yesaya? Cari di Mazmur, Taurat, dan para nabi. Enggak apa-apa, Bang Andi. Itu bunyinya nggak seperti itu, Pak. Ini saya kasih contoh deh, Pak Jaya ya. Saya kasih contoh nih. Ya, kata-kata yang tertulis deh. Di dalam Matius 4 ayat 6, coba diperhatikan di situ. Ya, ini saya kasih contoh, semoga Anda paham. Ayat 6. Ini ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, titik 2, sama seperti yang di Lukas, ya, titik 2, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar ada tertulis. Ya, iblis berkata kepada Yesus, ada tertulis mengenai engkau.
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, ya. Ia akan datang ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Cek. Kalau nggak percaya, bunyinya seperti itu. Nah, sekarang coba carikan saya seperti yang dimaksud di dalam Lukas 24 ayat 46. Tulisan yang saya cari tulisan. Yang pernyataan malaikat akan itu malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu dengan tanda titik 2 Itu contoh ya. bukan maknanya, contoh ngerti contoh Titik nggak? 2. Sementara kalau demikianlah tertulis demikian itu tidak pakai titik 2. Namanya cara ngeles nih. Ini cara ngeles yang ini namanya cara ngeles yang tidak masuk akal. Gila Pak Jaya. Ngelesmu ini aneh, nggak nyambung. Padahal sudah saya kasih contoh. Kalau ada tertulis, ya, kalau disebutkan ada tertulis, itu artinya sudah ditulis atau termaktub atau tersurat. Coba carikan saya yang tersurat, bukan tersirat. Sementara yang Anda tunjukkan kepada saya di dalam Yesaya 53 itu tersirat. Artinya masih penafsiran-penafsiran. Ada nggak yang tertulis jelas seperti yang tertulis dalam Lukas 24:46 itu? Sebagaimana yang dikutip Iblis di dalam Mazmur 91 ayat 11 12. Kalau nggak ada, Lukas ngarang. Karena tidak mungkin Yesus bohong. Tertulis demikian. Contoh gini Pak Jaya, contoh gini ya, paling simpel Pak. Di Bandara Soekarno-Hatta, gitu ya, di Terminal 1, ya, di situ ada tertulis dilarang masuk yang tidak berkepentingan. Setelah saya cek benar ada di sana, artinya wartawan ini tulisannya benar. Gitu loh. Titik 2 bla 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 bla. Itu baru kalau dikatakan tertulis demikian, ya isinya menderita. Nah, ini lagi nih orang bahasa Indonesia nggak nyambung ya? Ya, itu artinya yang dimaksud adalah makna dari pernyataan tersebut bahwa Yesus pernah diberitakan, pernah dibuat. Anda ngerti nggak arti tertulis? Ngerti nggak sih? Iya. Anda ngerti nggak arti tertulis? Menderita. Bahwa dirinya Apa arti tertulis? membangkitkan. Woi, arti tertulis itu apa? Arti tertulis itu apa? Coba. Kalau saya menulis ada tertulis tentang Jaya demikian. Jaya sedang sakit. Enggak, saya tanya sama kamu. Tertulis itu artinya apa? Bentar, tertulis itu artinya apa? Iya, tertulis artinya makna yang terkandung di situ. Bukan, itu tersirat. Kalau makna terkandung, aduh. Tertulis aja nggak ngerti loh. Coba buka KBBI dong, buka KBBI biar jelas. Coba saya dibukakan KBBI. Nah, coba saya buka. Coba KBBI dibuka, tertulis itu apa? Tertulis itu sudah ditulis, termaktub atau tersurat. Kalau makna itu tersirat, bukan tertulis namanya. Coba apa tertulis dalam KBBI? Tertulis dicek. adalah ada, macam ini. Sebentar. KBBI ya? Lupa tadi. Dari yang tertulis ada kandungan. Bentar Pak, Anda nggak ngerti, makanya Anda ngeyel. Apa tertulis Bang Andi? Dari yang tertulis mengandung makna tersirat. Nggak bener. Coba tertulis apa Bang Andi? Ini lagi cari nih. Isa sebagai tanda dan rahmat. Ya. Ini kemana-mana, nanti saya suruh turunin loh kalau ngoceh kemana-mana. Kutip dengan Polarobuki. Itu artinya firman. Tertulis adalah dengerin. Saya baca. Stop. Tertulis itu kata kerja satu sudah ditulis, tersurat dan termaktub. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tertulis adalah sudah ditulis. Gitu. Sudah ditulis, sudah diberitakan, sudah dinyatakan. Ya sekarang Anda cari yang sudah ditulis, yang dimaksud dengan Lukas di Taurat, Kitab Para Nabi dan Mazmur. Silakan cari yang sudah ditulis itu di sana. Ya, yang Monggo. adalah apa? Adalah Yesaya 53 di Nenek lu kiper. Yang nyuruh ke saya siapa? Penderitaannya. Yang disuruh oleh Lukas adalah di Mazmur, Taurat dan Kitab Para Nabi. Yang tertulis yang dimaksud adalah Mesias harus bangkit pada hari ketiga.
di antara orang mati. Cari di sana. Kita para nabi mengatakan, Aduh, sampai mencret nanti begini, udah gemeter. Membangkitkan kita sesudah 2 hari, ya. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Artinya apa? Cari di Mazmur, Saifuddin. Membangkitkan murid-muridnya di hari ketiga. Di mana? Di mana itu di mana? Kau ini. 6 ayat 2. Di mana? Yosea 6 ayat 2. Yosea 6 ayat 2. Yesus dengan kebangkitan Yesus. Hosea, oke kita cek. Hosea. Dia jadi hidup kembali. Hosea. Yesus membangkitkan kembali gairah murid-muridnya setelah bangkit hari ketiga. Kok Yesus membangkitkan ini yang dibangkitkan Yesus? Kok Yesus membangkitkan gimana sih? Membangkitkan gairah. Yesus Membangkitkan gairah. Mana nyambungnya? Parah nih. Hosea berapa tadi? Hosea 6? Murid-muridnya pun dibangkitkan. Bentar, Hosea 6 ayat berapa? Ayat 2? 2. Oke. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Kok nggak nyambung? Coba sambungkan ke Lukas deh. Ada tertulis demikian, ya. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini hari yang kedua. Mana samanya? Ya, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Aduh, nyambung pun tidak. 2 hari, hari keberapa? Sesudah 2 hari, hari nyambung pun tidak, ya ampun, ya ampun. Ini aja dulu Pak De. Pak Jaya, diam dulu Pak Jaya. Saya izinkan dulu Pak Jaya, baca dulu deh Lukas 24:46. Bisa baca Bapak di situ sebelum Anda ngeyel kemana-mana. Coba. Saya mohon Anda baca dengan keras. Diam. Saya perintahkan Anda baca Lukas 24:46 dulu dengan keras, silakan. Ngerti dulu itu yang dimaksud, baru Bapak jawab. Lukas 24:46. 24. Baca aja belum udah nafsir. Nah itu dia. Yang kencang Pak, yang kencang. Yang kencang coba. Katanya, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Ya, Mesias harus menderita. Jangan diganggu. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dah. Kalau Anda cari tulisan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, secara letterlek tidak ada. Berarti Lukas bohong. Gabrul. Baru ngerti dia. Dari perkataan Mesias harus menderita dan bangkit dari yang ketiga, itu adalah benar bahwa dirinya. Ya udah diakui tidak ada. Berarti Lukas ini nggak benar gitu loh Pak. Sudah diceritakan. Ya udah nggak usah dipanjangin, Anda udah akui tidak ada udah. Nanya itu, yang kita tanya tulisan. Karena di situ yang dibicarakan adalah tulisan. Yang isi tulisan itu bunyinya Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ada ya sudah. Nggak brul kan? Ya, sah-sah aja. Pernyataan Anda sah-sah aja. Tapi pemahaman saya tentang tertulis di sini adalah bahwa Mesias itu namanya kamu melawan Lukas, tulisannya Lukas. Itu artinya kamu sedang menafsir. Padahal di situ bukan penafsir, tapi tulisan yang diminta. Saya lebih percaya dengan Lukas daripada yang tertulis di maaf ya, kisah Isa. Kalau percaya Lukas buktikan ya, Pak. Kalau kamu percaya Lukas, buktikan ada tulisan seperti itu. Di mana ada tulisan seperti itu? Di sini nggak bicara makna, karena di sini tidak bicara makna, tapi berbicara tulisan. Kenapa Anda larikan ke makna? Sudah jelas tadi arti tertulis itu termaktub, tersurat, bukan tersirat. Kalau makna itu tersirat. Tulisannya bermakna ada enggak? Daripada tulisannya letterlek tapi nggak bermakna. Jangan masukin biar bermakna, bisa terpahamin dan ada buktinya daripada tulisannya letterlek tapi bukti apa yang kamu sajikan? Bukti apa? Ya, udah jelas-jelas bohong. Kalau di situ dikatakan ada tertulis, tapi nggak ada tertulis, berarti itu bohong. Ya.
Kalau di situ ada tertulis, tapi nyatanya tidak ada tertulis, itu artinya bohong. Nah, jadi karena Lukas ini hanya melakukan penyelidikan, ternyata yang ditulis hanyalah berita bohong, ya. Itu berita bohong. Gimana coba? Karena inilah akibatnya orang yang tidak ngerti tapi coba-coba menulis, melakukan penyelidikan yang diselidiki entah siapa, sehingga berita bohong pun dia muat. Kenapa saya katakan itu berita bohong? Karena tidak ada tertulis. Kalau kita berbicara tentang tulisan, artinya itu termaktub, sudah ditulis, atau tersurat, bukan tersirat. Kalau tersirat itu namanya tafsiran, bukan tulisan. Kecuali Yesus ngomong begini, ada nubuat tentang aku, itu bisa kita tafsirkan. Tetapi kalau Yesus ngomong tertulis, artinya sudah ditulis. Tulisannya bunyinya apa? Mesias harus menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau tulisan itu nggak ada, berarti Bible bohong. Ya, selesai. Yang cerdas, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Perkataan siapa itu? Tidak mungkin dari mulut Allah, betul nggak? Apa sih ini orang? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Tidak mungkin itu dari mulut Allah, betul nggak? Ini bicara tulisan. Ada nggak tulisan seperti itu? Saya bicara tulisan. Emang salahnya di mana? Salahnya di mana? Mau kamu kontradiksikan dengan apa? Allah kamu kan cerdas, ya. Kamu kan cerdas. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Itu pasti bukan perkataan Allah, betul nggak? Saya nggak nanyakan itu kontradiksinya dengan apa? Saya tanya. Saya tanya itu kontradiksinya dengan apa? Apple to apple nggak dengan yang kita permasalahkan ini. Di sini ada kata-kata, ada tertulis demikian. Ini kita bicara tulisan apple to apple dulu. Kalau Anda mau bawa subhat, kalau Anda bawa permasalahan yang apple to apple, misalnya Nabi Muhammad ngomong begini, tetapi ternyata di Al-Quran tidak ada, itu boleh kamu bawa. Jadi apple to apple. Nah, ini kasus yang kita tunjukkan adalah Lukas ngomong, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati, dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ternyata setelah kita cek tidak ada. Nah, kalau Anda mau membawa permasalahan yang sama, tolong tunjukkan perkataan Nabi Muhammad, misalnya mengutip ayat Al-Quran tapi tidak ada di ayat Al-Quran. Itu baru cerdas Anda, apple to apple. Ayo, kita apple to apple yang kita bahas. Ayo, jangan lari. Apa yang dikehendakinya. Udah, itu enggak apa. Nanti lari dari konteks. Saya nggak mau jawab. Itu lari dari konteks. Ya, kamu mau melarikan permasalahan. Kalau Anda mau membahas yang sama, tolong tunjukkan ucapan Nabi yang ketika mengutip Al-Quran tetapi tidak ada di ayat Al-Quran. Itu baru apple to apple. Ada enggak? Bisa enggak? Kalau enggak bisa, udah diam. Kalau enggak bisa, diem. Ya udah diam. Anda diam dulu, ganti user. Diam. Udah. Anda nggak bisa jawab, diam. Udah turunin Pak blokir biar kita ganti sama user. Dia mau lari kemana-mana, saya nggak mau.